Halo Kenzi, selamat siang. Halo Kak Siang, Apa kabar Kenzi? baik Kak. Kabar baik, Alhamdulillah. Oke, kita mulai kelasnya ya Kenzi ya. Tadi masih ingat Ya, nggak khotbahnya tentang apa khutbahnya? Khutbah sholat Jumatnya tentang apa? nah, nggak kedengeran Kak, soalnya saya di luar, terus speakernya kurang gede. Nggak kedengeran dari saya keluar. Waduh. Terus selama khotbahnya ngejelasin, kamu melihat motor yang melewat saja, melihat kendaraan yang melewat depan masjid, Sebenarnya apa ngobrol? masjidnya di komplek Kak. Oh, nah, oke. Hari ini kita akan masuk ya, Kenzi. Jadi, so congratulations. Modul tiganya udah selesai. Ya, kita akan masuk ke dalam modul 4. Kalau masih ingat kemarin tuh kita udah beres, waduh. Nah, kita itu kemarin udah membahas ini ya, pembelajaran tingkat lanjut. Kita ngebikin chatbot. Bukan, sorry. Game gunting kertas batu ya. Ada 3 modul. Computer AI, Analyze Meaning, sama main game. Ya. Nah, hari ini kita akan specifically belajar tentang struktur data. Ah, oke, pelajaran satunya akan tentang daftar dan tabel. Nah, jadi Kenzi, misal kita itu pengen ngebikin tebak-tebakan, ya, itu ada 100 kali. Berarti diacak 1 sampai 100. Tapi sayangnya kalau kita perlu update, ya berarti kan kita harus cari dulu ya, gitu mana yang urutannya ke 98 gitu, mana yang ke 77 ya. Dengan list, kamu nanti bisa langsung dapetin urutannya. Ya. Yang namanya list itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya kan sih List, list. Bahasa Indonesianya list. Kan itu tuh ada di kata checklist. Nah, listnya itu apa? list tuh kayak apa ya? Daftar. Bener daftar ya. Makanya kalau daftar itu ada nomor-nomornya ya. Setiap si pendaftarannya itu. Oke? Nah, kita akan masuk ke dalam si daftar ya. Berarti daftar ini apa? List ini apa? List adalah tipe data Python. Jadi di sini kamu bisa nyimpan apapun ya, karena dia struktur data sebutannya. Jadi misalnya bisa kita bilang sebagai string, tapi dia bisa nyimpen data apapun ya. Kalau string kan cuma 1 huruf. Nah, kamu berarti bisa nih ngambil. Ini setiap datanya dipisahin pakai tanda koma. Kalau Kenzi mau ambil urutan ke 0, berarti yang Kenzi dapat adalah 181 gitu. Ya, pokoknya sama persis kayak string. Tapi bedanya ini bisa nyimpan apapun. Nah, pertama, misal kita pengen ngemasukin data nama ya, yang hadir siapa gitu ya. Nanti setelah itu kita munculin semua namanya. Ya, kalau input biasa kan nggak mungkin ya. Makanya kita butuh yang namanya list, terus ada append buat menambahkan sama ngeprint. Jadi, ketika kamu input, looping ya, nanti kita append ke dalam list. Yang Kenzi perlu lihat adalah, nih, yang S itu plural, listnya. Tapi kalau yang tanpa S, dia singular ya. Nah, kita masukinnya kemana? Ke yang dalam list. Partisipan, masukin ke dalam participants. Yang ada list. Ya, jadi setiap yang diinput akan masuk ke dalam list. Misal, Kenzi mau masukin data yang udah ada listnya gitu, yang udah ada datanya. Misal kamu punya list participants, udah ada data moderator. Buat ngecek sekarang ada yang namanya in ya. Jadi in itu nggak buat range doang, tapi bisa buat ngecek. Ada nggak Johnson ini dalam list? Terus sort untuk mengurutkan. Contoh, berarti kalau kamu pengen apa, ngebuat gitu ya, masukin data ke dalam list yang udah ada datanya, kamu buat dulu listnya. Terus nanti kamu tinggal cek, udah ada belum nih yang diinput di dalam listnya.
Kalau misalnya udah ada, bilang partisipan ini udah direkam. Tapi kalau nggak ada, kita apa? Ya, jadi nggak ada yang duplikat. Nanti tinggal kita suruh input, dan Kenzi tinggal urutin. Ya, jadi nanti semua nama yang di dalam listnya udah otomatis terurut pakai dot .sort Jadi kita. nama nama list tuh, Mm-mm. oh, moderatornya tuh nama di dalam listnya. Moderator itu data biasa. Kalau misalnya tadi kan ada John, ada siapa, ada Kim. Nah, itu sama kayak moderator. Dia datanya juga, nilainya. Ya, ada lagi? Jadi yang ini Kak, partisipan Mm-mm. titik itu emang pakai titik apa gimana? Partisipan itu emang pakai titik atau gimana? Yang ini ya? Iya, Kak. Ini ya, emang pakai titik. Dia sama kayak find. Oh, Ya, jadi kita nggak perlu simpan dalam variabel lagi. Sama juga kayak sort. Dia nggak usah disimpan lagi dalam variabel. Ada hasilnya lagi? gimana tuh Kak? Hasilnya gimana? Hasilnya tadi, kalau yang append, dia jadi digabung, ya. Oh, Kalau yang sort nanti diurutin. Cuman di sini nggak kelihatan nih. Ini PPT-nya error nih. Pokoknya yang sort ini nanti misalnya kamu inputnya dari B dulu, terus habis itu inputnya ke A, ke D. Nah, kalau pakai sort, nanti dia udah otomatis A, B, D diurutin. Koma, koma, oh, ini. oke oke. Ya, ada lagi? Nggak ada Kak. Nggak ada ya. Oke, kita masuk aja. Menghitung nilai rata-rata. Sekarang kalau nilai rata-rata kan kita udah tahu ya, semuanya dijumlahin, nilai maksimum paling gede. Caranya berarti bisa kita looping. For hash in hasil. Dan buat tahu panjang dari list pakai left. Berarti nanti Kenzi buat counter nih. Ada nilai rata-rata, ada nilai maksimum. Ya, kita looping semua yang ada di dalam list, kita jumlahkan ke counter. Lalu kalau ini buat rata-rata ya, yang rata-rata beres berarti. Sekarang buat nilai maksimum. Nah, ini kan kita loopingnya satu-satu ya. Berarti looping pertama nilainya 225. Looping kedua nilainya 220. 20. Betul. Nah, max result kurang dari result. Nol kurang dari result yang pertama 225. True atau false? True. True. Max resultnya berarti diupdate sama nilai result, yaitu 225. Ya, begitu seterusnya. Berarti nanti max resultnya udah 225. Dibandingin sama 220 nih. 225 kurang dari 220, false. Ya, False. makanya max resultnya nggak diupdate. Jadi dia ngebandingin ke kanan. Itu Oh, terus. Ya, ntar kalau yang nilai rata-rata tinggal kamu bagian sama lainnya aja. Dapat deh nilai rata-rata. Ya, kayak gitu ya. Nah, bagian kedua, kalau yang tadi itu kan, misalnya kita pengen ngeliat nih, siapa yang lolos juga ke ronde berikutnya. Kalau nilainya lebih dari 200. Berarti nanti Kenzi tinggal input, bikin counter juga dalam list. Nanti inputnya tadi, kalau bukan 0, ya, dan nilainya lebih dari 200, counternya bertambah satu. Lalu kita append ke dalam list. Lalu tinggal suruh input lagi. Ya, jadi nanti kedapetin nih, oh ini counter bertambah satu, bertambah lagi. Enggak. Makanya counternya nilainya 2 ya, 200. Terus kalau dengan pen, nih pen ini ya, hasilnya menjadi seperti ini. Semua yang diinput ke dalam satu list. Kita. Oke. Nah, itu kan harus input satu-satu ya. Bisa dioptimasi nggak? Bisa di boost up nggak? Bisa. Kamu nanti inputnya dalam satu teks, dalam satu input doang. Pakai split. Kalau kamu punya string, terus dipisahin pakai spasi, itu semua bisa jadi satu list. Ya, dipisahin sama koma otomatis dengan split. Ya, berarti kita bedain nih. Sekarang kita programnya seperti ini. Suruh input sekali, nanti tinggal kita split ya inputnya tadi. Terus nanti tinggal kita buat counter. Looping deh. Kita rubah ke int ya. Kalau nilainya lebih dari 200, counter bertambah satu.
Hasilnya sama aja ya. Tapi codingan ini lebih ringkas ya dengan split gitu. Nah, itu tentang list ya. Jadi kalau kita bandingin sama string bedanya apa? Hampir sama semua. Tapi kalau list dia nggak bisa pakai find ya. Terus kalau misalnya list dia punya append buat menambahkan, punya remove buat menghapus ya. Misalnya 543 kamu remove 5, ya udah 5-nya hilang. Tapi kalau di string dia punya replace. Misalnya kamu pengen nge-replace 4 sama 5, ya udah yang 4 ini nanti jadi 5 semua. Tapi daftar nggak ada. Gitu. Panjang banget. Ada pertanyaan dulu? Ada yang pengen direview ulang? Yang paling yang nomor-nomor aja sih. Saya pengen lihat dulu. Yang nomor-nomor mana? Yang ngurutin nomor. Oh, yang sort itu ya? Iya. Mau liatin dulu tuh maksudnya mau langsung latihan apa? Di sini nggak ada contohnya sih. Nanti di latihan udah ada langsung. Hmm, Pokoknya sort itu yang Kak Dau tadi tunjukin ya. Dia akan mengurutkan. saya pengen lihat Ada lagi? ini. Hmm? Udah Kak? Belum ada? Belum. Belum? Oke. Kalau belum boleh tolong share screen kan sih? Nah kamu buka yang belum Kak Daud buka bentar. Kak Daud bukain dulu. Nah coba Kenzi boleh buka. Di refresh di bawah ya. Nah iya itu nomor satu. Jawabannya ada 4. Ini benar, ini benar, ini belum, ini benar. Iya. Yes, karena mulainya dari nol ya. Oke, boleh checklist kan sih?
Oke, kita pasang-pasangkan. Yakin mendapatkan item? Ini panjang udah benar. Kehadiran tadi ngeceknya berarti pakai ini ya. Yang ini tapi belum mendapatkan item. Yes, pakai indeks ya sama kayak string. Nah, ini urut kan? Yes, pakai sort. Betul. Oke. Nah, ini baru langsung dipakein sort ya. Coba. Yang tadi nggak usah dihapus kan? Oh, komentarnya nggak apa-apa. Nah, gimana cara pakai sort tadi? Nama variabelnya ditulis dulu di depan ya. Kebalik. Nama variabelnya ditulis di depan. Baru titik. Users, titik sort. Nah, amount users, mau tahu panjang listnya pakai dari L, 3 huruf nama fungsinya. Nah, kalau len nggak gitu. Kalau len langsung panggil fungsinya, baru variabelnya di dalam. Oh, Hmm, sip. Oke, boleh di checklist cobain Kenzi. Udah gitu ini doang. yang di sama dengan satu. Buat counternya, buat nomor di sini. Oh, Makanya dia print i strip user, di mana dia ngelooping listnya ya. Coba checklist. Nah kan diurutin tuh Kenzi kalau lihat. Dia kan awalnya Max, Sweet, tapi karena di awalnya C, ya udah dengan sort dia langsung diurutin. Itu gunanya sort. Gak usah disimpan dalam variabel ya. Dia udah auto update. Ada pertanyaan dulu nggak? hmm, nggak ada sih, Kak. Lanjut ya. Jika gamer telah menginginkan seperti itu, jika keinginan mereka ini if ini nggak, Kak? Ya betul. If yang dicarinya apa? Searching. If searching, if searching in games. Kita nggak pakai sama dengan lagi. Games titik dua. Nah ini kalau ketemu apa? Print yang ini ya. Else-nya berarti keinginan tidak ada. Oke, udah bisa saya kan sih. Kalau Minecraft kan ada ya, berarti nanti ditemukan. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Kak. Belum ada ya? Kalau belum ada kita lanjutin lagi. Kadang mau share screen.
Nah, oke. Jadi list ada banyak uh, fungsi-fungsinya, ya. Kegunaannya tuh untuk apa sih? Dia yang tadi ya, intinya list ini bisa menyimpan banyak data cuma dalam satu variabel. Terus udah ada urutannya. Nah, kalau udah gitu kan bisa kita looping-looping. Sekarang kita mau masuk ke bagian keduanya, ya. Nanti Kenzi mau bikin daftar kelanjutan. Contoh, Kenzi mau ambil urutan ke 0 sampai 2 sama kayak list ya. Berarti ngambil urutan ke 0, nggak inklusif ya. Berarti 0 sama satu doang. Nah, terus kalau misalnya Kenzi nih pengen ngerubah list terus dalam satu string pakai spasi. Caranya gimana? Namanya join ya. Jadi Kenzi lihat dulu listnya. Kayak ini kan listnya ya. Terus Kenzi pengen ngegabungin pakai apa? Oh, pakai spasi. Ya udah berarti nanti setiap beda data itu ada listnya. Ada spasinya. Karena kita ngejoin pakai spasi. Tapi kalau kita ngejoin pakai tanda panah, setiap data pakai tanda panah. Ya, itu jadi kita bisa ngerubah itu ke dalam string ya, list ke dalam string. Tapi syaratnya semuanya harus dalam string. Nggak bisa ada angka di dalamnya tuh nggak bisa. Nanti jadi error. Nah, misal Kenzi mau ngerubah dari angka ini, apa dari string angka ini jadi integer. Berarti tinggal kita looping ya. For I in range length score. Ya. Terus nanti setiap indeksnya kita tinggal rubah ke int. Baru di print lagi dapat deh. Langsung ya, semua datanya jadi integer. Tapi ada Integer, cara yang lebih. Oh, kenapa? integer apa? Kenapa kan sih, sorry? Integer apa? Integer, integer bilangan bulat. Oh, emang tadi nggak bulat? Enggak, ini kan nih string. Oh, Ada tanda oke. petiknya. Kita rubah ke Oke. dalam angka. Integernya maksudnya. Ada lagi? Nggak ada, Kak. Ada ya, kita lanjut. Nah, berikutnya, itu kan perlu looping ya. Panjang prosesnya. Nah, Kenzi ada yang namanya map. Jadi, Kenzi nanti bisa memetakan, waduh, memetakan. Membuat setiap data itu pakai fungsinya. Nah, jadi map ini adalah fungsi yang diterapkan ke setiap elemen objek iterable. Objek iterable contohnya apa? Tadi list, string ya. String itu objek iterable yang punya urutan. Caranya gimana? Jadi nanti Kenji tinggal tulis map, panggil fungsi apa yang pengen dipakai, lalu apa nih objek iterable-nya. Nah, kalau Kenji pengen ngerubah string angka ini jadi integer, berarti Kenji bikin map int, panggil nama variabelnya score. Ya, terus Kenzi rubah lagi ke dalam list. Jadi pas kamu print langsung dirubah nih. Semua datanya jadi integer tanpa looping. Ya, gitu. Nah, terus misalnya ini Kenzi mau nge-update gitu ya nilai list urutan ke 0 jadi 100 itu juga bisa. Kamu panggil aja urutan ke 0 dirubah jadi 100 yang asalnya 34 ya. Kita rubah urutan ke 0 100 ya, rubah juga dia. Ya. Nah, ini mungkin jadi kekurangan ya. Waduh, kok bisa dirubah? Berarti nanti sistemnya gimana? Bisa dioprek apa? Bisa di otak-atik. Namanya tuple. Jadi dia kembarannya list, tapi dia nggak bisa dirubah. Dan kurungnya pun kurung normal. Nanti kalau misalnya Kenzi ngebuat ya sebuah tuple, terus diupdate urutan ke 0 100, jadinya nggak bisa. Karena tuple does not support item assignment. Alias nggak bisa dirubah data yang udah ada di dalam sini. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu, Kenzi? Masih di mute? Nggak ada sih, Kak. Belum ada ya?
Kalau belum ada, boleh kita langsung latihan aja kan sih? Kamu boleh tolong share screen ya. Pilihan ke satu dan ketiga itu mirip, sama malah, tapi pilih yang ketiga ya. Yes, yang tidak dapat diubah. Pilihannya yang ketiga. Pilihannya ketiga. Nah, ada tiga cara ya buat ngebikin tapel. Yakin? Tadi list pakai, ya. Kalau yang kurang siku list. Oke, lanjut. Hmm, ini dua fungsi yang baru kita pelajarin tadi. Coba Join join, betul. elemen daftar Anda dapat untuk aplikasi yang konsisten dari fungsi tertentu. Oh, yang nggak bisa diubah, Kak. Aplikasi yang konsisten. Jadi setiap, apa fungsinya itu bisa diterapin ke objek iterable. Misalnya tadi list. Oh, ini bisa dirubah ke int, ini bisa sekaligus. Pakai apa? Temannya Dora. Temannya Dora. Temannya Dora. Dari M. Temannya Dora. Iya, temannya Dora. Aduh, ingatnya temannya Dora lagi. Map, Kenzi. Oh, Itu yang ngerubah int semua dah. Semua listnya ya. oh, Peta kan? oke, oke. Lanjut. Namanya aneh-aneh ya di translate-nya. Kadang-kadang juga bingung. Oke, lanjut. Kinerja tidak stabil itu kalau apa, Kak? Jadi, eh, stabil ketika dia naik. Ya, 3 ke 4 kan naik. Ini kan 5 ke 5 ya. 5 ke 5 dia dianggapnya naik juga. Karena kan nggak, apa, maksudnya naik tuh stabil ya. Kalau dia nggak turun berarti disebut stabil. Tapi kalau misalnya turun, misalnya dari 5 terus nilai kamu berikutnya 4, nah itu baru kinerja tidak stabil. Ya, yang dilihat dua angka terakhir. Mhm. Simpen dalam variabel jangan lupa ya.
angka aja. Benar. Angka sama dengan input, betul. Kebalik, kalau mau INT juga INT dulu. Tapi nggak usah di INT. Nanti kita mau pakai map. Jadi sekarang input dulu aja. Nah, ini kamu kasih split ya, karena kan kita mau ngerubah satu string jadi list. Berarti kasih dot split. Split, kurungin. Kurunginnya ini dong. Kayak find. Split, enggak udah benar. Split, kurung buka, kurung tutup. Oh, Gitu. Terus, nah kita tinggal rubah kan sih. Gimana caranya ngerubah dia ke dalam INT yang asalnya string? Dipakein map. Ya, angka sama dengan, nah kita rubah dulu list, ditulis list. Kurung buka, map, di di dalamnya. dalamnya. Mm-mm. Map, kurung buka, INT, koma angka. Nah, jadi kayak gini ya. Dia nanti semua listnya akan jadi angka. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Tadi map gunanya apa? Coba kamu map itu ngerubah semua yang asalnya dari string. Kamu print dulu coba di baris satu enter, print angka, terus di baris 4 juga print angka. Enggak print angka aja. Nama variabelnya. Print variabel angka, yang ini juga sama baris 4 print angka. Jadi biar kita tahu perbedaannya ya. Nah, boleh kamu checklist, boleh di play. Masukin angka aja, 1, 3, 1 spasi 3 spasi 5. Hmm, Coba, enter. Nah, itu gunanya map. Dia ngerubah yang asalnya string jadi angka. Oh, Ya, ini dihapus saja, baris 2 baris 4-nya. Oke, nah Kenzi berarti tinggal buat aja variabel growth. Growth sama dengan, nah ini Kadot akan tampilin ya, karena lumayan apa, logical, biar gampang, biar kenalan juga. Nah, jadi pertama kita bikin dulu growth-nya sama dengan 1. Nanti kita tinggal cek ya, di looping nih, semua inputnya. Dan kita bandingin nilai setelah sama nilai sekarang, itu kalau lebih gede, lebih kecil daripada nilai sekarang, berarti kita rubah growth-nya -1. Nah, kalau -1 artinya tidak stabil. Ya, kayak gitu ya. oh, Coba.
I+1 ya. Hah. Jadi yang tutup buka Hmm? kurung yang kayak gini buat apa Kak? Indeksnya. Jadi ini ngasih tahu. Misal, coba. Pokoknya dia ngambil urutan dari listnya ya. Ngambil urutan dari si list ini. Kalau I+1 artinya nilai setelahnya. Yang I nilai sekarang. Itu yang Kak Dot bilang. Makanya dia ngebandingin dua angka belakang doang. Ya. Dia ngebandingin nilai yang sebelum sama yang sekarang itu. Maksudnya nilai yang sekarang sama setelah itu lebih gede atau lebih kecil. Jadi kalau ini 5 Mhm. terus ini satu nggak Mhm. kehitung ya Kak? Nggak dianggap tidak stabil, tapi dianggapnya Oh, stabil karena naik kan. Yang ininya jadi false, ya enggak? Karena kan misal nih, kita I-nya sama dengan nol dulu, looping pertama ya. I-nya sama dengan nol. Berarti kan nol tambah satu berapa? satu. I-nya kan nol ya. Nol tambah satu berarti Satu. Eh, satu ya. satu. Hmm. Terus marks ke nol. Nah, lihat. Marks indeks ke satu kurang dari marks indeks ke nol. Mars indeks ke satu kurang dari indeks ke nol. 5 kurang dari nol. True atau false? False. False, makanya dia nggak jadi -1. Growth-nya tetap satu berarti kan? Kalau growth-nya sama dengan Hmm. satu, stabil. Oh, Ya, oke. coba. Wah udah deh. Ini ya, kasih kasih titik dua sama ada spasinya ya, Kenzi. Titik dua. Nah ini spasinya dihapus Kenzi. Ini nggak pakai spasi, ini sejajar. Heeh. Nah ini juga berarti. Ini hapus ya. Sip, coba checklist. Nah, satu, dua, tiga, empat gitu ya. Coba satu spasi, dua spasi, tiga spasi, empat. Eh, oh iya, ini kan berarti kita rubah jadi mark saja Kenzi, karena lebih Oh, banyak. Nah, atasnya juga. Sip, coba checklist.
Oh, Iya, masih. betul. Nah, harusnya udah sih. Tapi kok nggak benar ya? Entah. Oh, ke ininya. Iya, dan ada tanda serunya ya. Udah, masih belum? Masih belum ya? Entah. Ambil. Masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi titik dua. Coba. Tuh. Oh, lihat kan sih. Lupa kandutnya. Kita ini mengatur analisisnya belum. Motor Di enter analisis. ya, di baris duanya ya. Brain mengatur analisis. Kasih tanda petik, mengatur analisis, panggil variabel marks-nya. Marks, marks-nya belum. Panggil dulu marks-nya, koma marks. Marks. Oke, coba. Nah, Nah, ada pertanyaan dulu? hmm, nggak ada, Kak. Belum ada ya? Kalau belum ada, boleh lanjut kan sih? Nggak apa-apa, itu di enter aja kan sih, udah bener. Tadi kita mau nulis fungsi soalnya. Coba kamu baca dulu soalnya. Jadi kita udah punya daftar siswa, ya. Terus nanti kita mesti input nama belakang baru. Nanti langsung disortir dan masukin yang baru ke dalam listnya, ya. Input nama belakang siswa. Coba Oh, kamu jadi, kamu buka gambarnya. Nih ada Kim, sebelumnya belum ada Kim ya. Nambahin ke dalam listnya. Oh, Kim itu langsung urutan keempat. oh, Hmm, oke. oke. Berarti ini print dulu ya. Berarti ini bikin fungsi dulu. Bikin fungsi dulu namanya print students buat ngeloopingnya. Nah, Dev, bikin fungsi dulu. Mm-mm. Soalnya kita mau panggil di sini ya. Jadi di dalam apa? Di dalam fungsinya baru ada print. Kan titik dua ya, Kak. Titik dua betul. Di Berarti bawahnya di enter. sembilan. Gak apa-apa, langsung enter aja bisa. Itu nggak usah. Nggak diapa-apain, nggak apa-apa. Langsung baris baru. Nah, print daftar Students. kelas.
Nama belakang siswa. Input ya, Kak? Oh, enggak. Betul. Ini Diurutin. belum loopingnya juga. Kenzi ini I-nya. Coba kamu enter dulu nih di baris 2. Enter lagi. Nah, ini I-nya belum nih. I terus loopingnya belum. Coba. I sama dengan satu yang ini. Hmm. For students. In my students. In my student ya. My underscore students. Mm-mm. Titik dua. Tinggal di print. Strip student ya. Studentnya. Koma. Di dalam kurung. Kurungin. I plus sama dengan satu. I plus sama dengan satu. Nah, baru di sini kan sih buat di baris 10 nih. Kita buat input berarti nama aja sama dengan itu ya. Atau student. Student sama dengan input di sini. Student sama dengan input. Masukkan nama belakang siswa. Titik dua. Kasih A-nya ya. Nah, untuk nambahin ke dalam list gimana di baris 11? Kita kan udah ada list my students ya. Berarti my students dot dot Apply. append. Oh, apa? Append. Appendnya apa? Kurung buka yang baru di input student. Nah, baru kamu tinggal sort ya. My students dot sort. Jadi dia udah otomatis diurutin. Sip, udah bisa di checklist kan sih? Coba kamu checklist. Nah, nama yang barunya misalnya Kenzi. Berarti munculnya di urutan kedua gitu ya. Ketiga ya. Oh iya, karena ada freelance. Kayak gitu. Coba ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Hmm. Oh, ini, Kak, yang saya lupa lagi tadi yang I sama dengan satu. Counter. Ini buat nomor yang ada di sininya nih. Kan kita ngeprint I-nya di sini. Ya nggak? Kalau pertama berarti loopingnya I-nya sama dengan satu kan. Kita looping di my Iya. students. My students-nya ada di dalam list. Berarti dia satu. Ntar habis itu dia update lagi tambahin satu jadi dua. Sepanjang Oh, listnya. Ada lima berarti ya. oh iya, iya. Saya lupa lagi tadi. Ada lagi? Nggak ada, Kak. Ada ya. Oke, kalau nggak ada, itu aja. Jadi hari ini kita belajar list sama tuple ya. Di sini ada banyak hal yang baru kita pakai. Dan nanti ini yang akan jadi dasar buat kita bikin game sama project-project yang lain ya. Ntar kalau PNZ ada waktu boleh kerjain lagi latihan-latihannya ya. Biar nanti bisa Iya, Kak. kita bahas kalau misal kamu punya pertanyaan. So that's it Kenzi, kelas siang hari ini. Bye-bye. Selamat siang Oh, ya. Kenzi. Siang, Kak.